2019. Nah, di sini saya akan melakukan pre-processing data untuk data prediksi penyakit jantung. Di sini saya menggunakan Google Colab. Setelah datanya itu diambil dari Google Kaggle, setelah itu kita melakukan ekstrak dan datanya kita pindahkan ke Google Colab-nya. Nah, yang pertama tuh kita akan membaca datanya dulu. Karena datanya banyak, jadi kita ambil aja sampelnya cuma 100 sampel. Nah, nampak tabelnya ada tabel usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, hasil elektrokardiografinya, denyut jantungnya, nyeri dada akibat olahraga, dan tabel seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek tabelnya apakah ada nilai yang kosong. Setelah kita cek, hasilnya akan menampilkan bahwa data kita tidak ada yang bernilai kosong. Nah, inilah tabel hasilnya. Tidak ada tabel yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah data kita ini nol. Selanjutnya kita akan melakukan pemisahan fitur dan targetnya, di mana targetnya itu 1 terdeteksi penyakit jantung dan 0 berarti dia normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan split testing datanya, di mana kita menggunakan data latihannya ada 241 dan data ujinya itu ada 61. Nah, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi datanya. Selanjutnya kita menggunakan model Naive Bayes. Nah, setelah kita menggunakan model Naive Bayes, kita melakukan evaluasi performa modelnya, di mana hasilnya itu hasil akurasinya ada 85,25%. Berarti akurasinya ini baik. Nah, disinilah hasil akhir dari prediksinya. Inilah hasil konfigurasi metrik Naive Bayes-nya, di mana 27 itu bernilai benar-benar sehat dan tidak terdeteksi penyakit jantung. Sementara 25 ini adalah orang yang terdeteksi benar penyakit jantung. Sementara 5 ini adalah pasien yang sehat tapi dia terprediksi penyakit jantung. Dan 4 ini adalah orang yang sakit tapi dia terprediksi sehat. Nah, dari model ini hanya 9 orang yang terprediksi prediksinya yang tidak akurat. Nah, selanjutnya kita mencontohkan untuk data pasien barunya. Nah, hasil akhirnya itu pasien ini berpotensi memiliki penyakit jantung. Nah, selanjutnya kita akan review jurnal yang menggunakan metode Naive Bayes, di mana jurnalnya itu yang berjudul penerapan metode Naive Bayes untuk mendiagnosa penyakit stunting pada balita. Nah, di sini ada penggolongannya. Penggolongan yang balita itu termasuk ke penggolongan yang balita 2 sampai 3 tahun. Latar belakangnya itu karena penyakit stunting di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi apalagi di daerah, terutama di daerah terpencil dan keluarga yang kurang edukasi gizi. Deteksi ini sangat penting, namun keterbatasan tenaga medis dan akses menjadi kendala. Oleh karena itu diperlukanlah sistem pakar ini untuk berbasis komputer yang dapat membantu prediksi penyakit stunting secara cepat dan akurat dengan menggunakan Naive Bayes ini. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit stunting pada balita secara otomatis berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna. Sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendeteksi dini penyakit serta meningkatkan efisiensi dan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metodenya. Metode penelitiannya itu dengan menggunakan metode Naive Bayes classifier yang digunakan untuk menghitung probabilitas hubungan antara gejala dan penyakitnya. Ini ada
jika probabilitas gejala itu kita pakai rumus jumlah kemungkinan per jumlah kemungkinan akibat gejala. Nah, di sini data yang digunakan adalah bernilai 50. Tunggu dulu, di sini ada data gejala. Ada data gejalanya itu berjumlah 26 gejala. Dan di sini data yang kedua, data penyakit. Data penyakitnya itu berdasarkan gejala ada 4. Nah, di sini ada data basis utama dan nilai bobotnya. Data sampelnya itu diambil dari 55 balita yang mengalami stunting dan penyakit sejenis. Variabelnya itu ada 26 gejala tadi, misalnya tidak berenergi, rambut kering, berat badan menurun, dan 4 kelas penyakit. Nah, sumber datanya itu merupakan hasil dari wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Nah, selanjutnya itu hasil bagian penyelesaian metode NetBayes itu kita melakukan total gejala terhadap penyakitnya dulu. Kita totalkan untuk G1-nya, P1-nya 25, P2-nya 10, P3-nya 9, P4-nya 9, lalu kita totalkan dapatlah 55. Itulah selanjutnya sampai 26. Nah, di sini barulah kita mengetahui total gejala terhadap penyakit, barulah bisa dihitung dengan nilai probabilitas terhadap gejala dengan rumus total gejala terhadap penyakit per total gejalanya. Gejalanya tadi kita cari P yang 1 untuk G1-nya dulu. Yang G1-nya, P1-nya nilainya tadi ada 25. Berarti 25 per total gejalanya tadi ada 55. Jadi 25 per 55. Jadi hasilnya 0,4545. Begitu juga selanjutnya. Sampai kita cari P1-nya. Dan begitu juga untuk sehingga dapatlah hasilnya nilai gejala terhadap penyakitnya untuk G1 sampai G26. Selanjutnya kita menghitung total penyakit terhadap keseluruhan datanya, yaitu dengan rumus total penyakit terhadap data pasien dan per total data pasiennya. Nah, untuk P1 dan per D-nya itu ada berarti total penyakit terhadap data pasien per total data pasien itu berarti 25 per 25. Jadi hasilnya 0,4545. Nah, kita hitung juga untuk P2 dan per D-nya sama dengan 23 per 55, hasilnya 0,8214. Begitu juga dengan seterusnya sampai P4. Nah, selanjutnya kita menghitung NetBayes berdasarkan probabilitas dari gejala yang timbul. Dari gejala yang timbul, contoh kasusnya itu yang pertama tidak berenergi dan nampak tidak bersemangat atau lesu. Kita kenal dengan kode gejalanya G001. Wajah tampak lebih muda daripada usianya itu G02. Pertumbuhan gigi terlambat G003. Yang keempat sulit mengingat dalam proses pembelajaran G4, dan itu seterusnya sampai diare itu adalah G10. Kita melakukan penghitungan NetBayes dari masing-masing penyakit. Barulah kita hitung dari P1 G1-nya. Kita kalikan nilai P G1 dan dikali nilai P dan G1 yang sudah kita cari tadi. P1 G1-nya tadi 0,4545 dikali 0,4545. Nah, kita bagi dengan hasilnya 0,4545 dikali 0,4545 ditambah 0,1818 dikali 0,1818 baru ditambah dengan 0,1636 dikali 0,1636 ditambah 0,2 dikali 0,2, sehingga hasilnya itu kita bagi mendapatkan hasil 0,6742.
Begitu juga seterusnya sampai kita mencari nilai perhitungan P2, P3 dan sampai P4. Jadi total net base-nya yang P4 ini adalah 0,6852. Nah, selanjutnya lakukan perhitungan total seluruh net base terhadap penyakitnya. Jadi kita totalkan semuanya tadi, yaitu dengan rumus total net base P1 tambah total P2-nya, P3 dan P4-nya itu dapat hasil akhirnya yaitu dengan total 10. Selanjutnya kita menghitung presentasi nilai diagnosanya. Presentasi P1 berarti total bias P1 per total hasilnya, berarti dapat P1 itu 80%, P2-nya 7%, dan P3-nya 3%, dan P4-nya 7%. Dari hasil itu maka hasil presentasinya itu ada yang berarti yang penyakit stunting itu terdiagnosa sebesar 84%, dan penyakit marasmus 7%, dan penyakit kwashiorkor 3%, dan penyakit Underwich 7%. Nah, ini adalah jalan utamanya sistemnya. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan metode net base tadi dengan diagnosa penyakit stunting pada balita, bahwa net base ini terbukti aktif dan dalam mendiagnosa penyakit stunting pada balita dengan hasil yang sesuai dengan perancangan. Sistem pakar yang dikembangkan mampu mempercepat diagnosa, meningkatkan efisiensi, dan mampu membantu